Kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Apa kabar semuanya? Kami tetap memberikan informasi yang terbaik, yang terbaru tentang sepak bola nasional. Seperti biasa saya ditemani oleh jurnalis senior yang selalu menemani saya, Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Siap Om Boy, baik. Sehat, Bung. Sehat. Cuaca memang tidak baik, ya kan, ekstrim. Ya, harus jaga kesehatan. Kita harus jaga kesehatan ini kan. Betul. Saya harapkan semua sportmania, penonton Sportcast kita ini juga menjaga kondisi ya. Iya, Harus betul. fit katanya. Harus. Bung Ropan, kita kedatangan tamu dari jauh. Dan sudah lama kita tidak ketemu. Sudah lama tidak ketemu. Ini kangen sekali sama beliau ini. Itu dia. Sibuk sekali kelihatan. Bertahun-tahun kan kita selalu bersama dengan dia. Oh, sekarang iya. kita paksa dia hadir di sini. Paksa, Bos ya. Di tengah kesibukan dia. Tengah kesibukan Dia dia. mau berangkat nanti malam. Langsung saja, Coach Yeyen Tumena. Iya, Apa siap. kabar? Baik, Mas. Come sta? Orang bilang Tutto bene. Tutto bene ya. Ini mantap. Kalau Om Yeyen atau Coach Yeyen ini kita ikutin sudah lama. Iya. Dari Primavera, Iya. Pelita Jaya, Betul. Persija, PSM Makassar, Iya. juara lagi kan. Lalu Denpasar. Om Boy kalau bicara Primavera, Om Boy ini saksi. Iya. Saya sambil ditafaron sama Pak Rahim Iya, ya. betul. Dulu saya tawaron mereka tuh. Wah, Kedinginan. Dingin. Apa saya udah bilang? Dingin Om Boy. Nonton kita di Sampdoria di Genoa itu. Pertandingan. Dan sama Yeyen. dia tidak bergeming, tetap Iya. ada di jalur sepak bola. Amin. Ya Dan kan? mukanya ini sama, nggak berubah dari Nggak dulu sampai berubah. sekarang. Oh, malah lebih muda 10 tahun saya lihat Boy. Betul. Amin. Posisi bos, Iya. stopper. Stopper. Jadi scanning terus. Iya, betul. Scanning Intercept juga. terus. Iya kan. Begitu. Apa kabar Men? Baik-baik ya? Alhamdulillah, baik, Sehat-sehat baik, ya? Mas Boy. Siap. Kesibukan apa nih? Saya mau tanya kesibukan dulu deh. Sekarang per tahun ini fokus di satu tempat di Malut United. Malut United. Tim pertama dari Maluku yang Liga 1. Wih. Saya sebagai orang Maluku bangga ini. Iya. Tim pertama ya. Gitu ya. Iya. Selain itu, saya lihat sih kalau di sosial media sibuk juga untuk Ya. instruktur Ya. pelatih. Pelatih, Iya. Ya. 4 tahun belakangan saya menjadi Head of Coaching Education di PSSI. Semua program kepelatihan, modules, penugasan instructors, update pengetahuan sama semua kurikulum saya yang bikin. Tapi sudah selesai per September tahun lalu. Tahun ini saya fokus menjadi direktur teknik di Maluku Utara Fokus United. direktur teknik. Tapi 4 tahun ini waktu Sudah itu. 4 tahun. Sudah 4 tahun. Banyak sekali ilmunya, Bung Ropan. Ya kan, under FIFA kan ini. Iya. AFC berarti ilmu-ilmu yang terbaik itu dia punya. Tinggal dia bagikan saja. Amin. Bung Ropan, kita bicara iya. timnas lah sekarang. Iya. Mumpung ada Om Yeyen, Iya. ada Coach Yeyen, kita coba diskusikan mengenai timnas kita ini. Tinggal sebulan lagi ya, Bung Sebulan Ropan, lagi. ya. Iya. Tim pelatihan tepat waktu, Iya. menepati janji datang kemarin. Tanggal 1 datang. nonton Persija lawan Dewa ya. Iya. Nah, Bung Ropan punya pendapat apa tentang kedatangan mereka? Mereka melakukan ya catatan-catatan mengenai pertandingan-pertandingan yang ada di Liga 1. Iya, kita kan belum lihat hasil kerjanya, tetapi kan ini pelatih masih baru dan mereka sangat profesional pastilah. Ya. Kluivert, ya, kemudian Vandenberg terakhir yang masuk bergabung. Ya. Sebelumnya ada Pastur dan Lansat kan dari Lansat. Dan mereka tentunya akan berusaha semaksimal mungkin. Ini kan pertaruhan besar buat mereka datang ke sini. Waktu mepet sekali. Untuk mepet sekali. Bagaimana mereka ini mengangkat performa kita. Ya. Ya, terutama 4 pertandingan sisa di grup C, dan yang paling dekat adalah bulan Maret. Bulan Maret itu kan tanggal 20 di Sydney Ya. lawan Australia dan tanggal 25 di GBK lawan Bahrain. Itu harus mendapatkan hasil. Kalau ingin bermimpi ingin ke Piala Dunia, saya pikir Kluivert harus menepati apa yang dia bilang di press conference baru dia datang pertama. 4 poin itu. Ya. Jadi 1 poin di Australia, 3 poin di GBK. Ya. Untuk mereka dapatkan. Kalau lewat dari situ kita kalah, nggak akan mungkin. Ya. Untuk bisa paling tidak kita akan berebut untuk posisi ketiga, posisi keempat di grup. Ya. Untuk playoff lagi nanti bertanding di putaran keempat. Jadi kita ada harapan bahwa ya semoga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Kan publik menunggu Ya. melihat hasil mereka untuk bekerja sama. Ya. Kalau bisa dilihat dari profesional sebagai mantan pemain ya oke, mereka berkelas. Ya kan, tetapi kalau dari track record sebagai pelatih kan banyak yang benar juga wajar menyaksikan soal Kluivert. Tetapi untungnya dia didukung dengan asisten-asisten yang bagus. Ya kan, Lansat, Pastur apalagi, ya datang Vandenberg.
yang sekaligus untuk U23 kan. Jadi ya harapan masyarakat sekarang tinggal menunggu hasil kerja. Mereka harus bertarung habis-habisan di bulan Februari dan bulan Maret. Makanya mereka berkunjung untuk bisa menyaksikan Liga 1 semua kan. Untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Coach, waktu sebulan, ya kan? Coach juga pernah merasakan, mencatat seperti pastur di stadion itu juga dia lakukan, ya kan? Event-event seperti SEA Games apapun. Waktu sebulan, walaupun tadi Bung Ropan katakan kredibilitas mereka luar biasa. Kira-kira bisa nggak ya, Coach ya? Sebulan itu dari perhitungan seorang pelatih nih. Kalau kita melihat ya perbedaan pelatih klub dengan pelatih tim nasional itu jelas pelatih tim nasional itu tidak pernah melatih pemainnya lebih dari 1 bulan. Karena dia hanya mengambil hasil dari kompetisi. Nah, kalau pelatih klub dia dengan program years calendars dia bagi 3 periodisasinya, ada persiapan, in competition, after competition. Makanya banyak pelatih timnas itu tidak nyaman melatih di timnas karena dia tidak bisa lebih dekat dan lebih detail ke pemainnya. Ini dirasakan sama pastor, dirasakan ya. Sehingga dia hanya bisa bekerja pada saat kompetisi berjalan. Mereka harus keliling melihat apa yang dia butuhkan sesuai dengan filosofi si pelatih kepala. Nah, pemain-pemain itu yang akan menurut mereka sesuai kriteria mereka yang akan diramu dalam 1 bulan itu. Sebenarnya kalau dari regulasi FIFA itu hanya 2 minggu pemain boleh bersama klub, bersama tim nasional. Karena sebagian besar pemain adalah pemiliknya klub dan klub sedang berkompetisi dan ini tidak boleh merugikan klub. Jadi kalau kita bicara 1 bulan di seluruh dunia, semua pelatih timnas itu tidak pernah lebih dari 1 bulan melakukan TC, terutama tim senior. Cukup atau tidak cukup tergantung dari ingredient yang dia punya, pemain yang saat ini dia punya. Makanya kalau sekarang kita bicara sepak bola itu selalu seperti kehidupan, 3 masa lalu, saat ini dan akan datang. Kita respect sepak bola sebelumnya, masa lalu. Kemudian kalau kita bicara Sintayong, kita respect dengan prestasinya. Tapi kita yang ada di depan saat ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan mundur melihat ke depan. Kemudian apa sepak bola yang akan datang yang kita harus persiapkan. Jadi saya pikir kita tidak bicara politik sepak bolanya, tapi kita bicara insight sepak bolanya, bahwa sepak bola itu tidak ada yang instan, kemudian yang kedua sepak bola itu tidak selalu dengan hal yang baru, karena kita bicara tren sepak bola, setiap 4 dekade Piala Dunia itu selalu keluar tren baru, cara bermain. Maka si pelatih kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan tren sepak bola, siap-siap dia tertinggal. Nah, kalau kita runut ulang dengan waktu yang ada, saya dengar akan ada tambahan 3 pemain naturalisasi lagi. Kemudian pemain-pemain yang mereka miliki di Eropa sana, memang hanya Jaines yang lebih konsisten bermain, tetapi minimal mereka yang lain punya jam terbang juga cukup untuk sebagai pemain. Dan kalau mereka datang ke Asia, saya pikir kurang lebih sama, karena kalau kita lihat tim Arab Saudi misalnya, mereka hanya datang dari 1 tim saja dan jam bermainnya juga sedikit, karena di Arab Saudi pemain asing juga banyak yang bermain. Jadi kalau kita melihat lawannya Australia, saya pikir ini sebuah tantangan, karena banyak juga pemain Australia yang bermain di luar di Eropa. Tetapi kalau lawan Bahrain dan lain-lain, saya pikir kita masih ada di level yang sama. Oke. Wah, menarik ini insight yang diberikan oleh Coach Yayan. Bung Ropan melihatnya ini bukan lagi persoalan teknis ya dalam waktu sebulan ini. Iya dong. Ya kan, hal-hal yang sangat fundamental dalam sepak bola ya mungkin bukan lagi urusan
Kluivert dan tim, tapi mungkin hal-hal yang lain yang Bung Ropan lihat apa? Mental kah, harus mental juara kah, atau strategi kah? Kluivert ini kan harus berterima kasih saya pikir ya, ketika dia datang dengan kondisi tim yang kita masih punya peluang untuk lolos, hanya 1 poin di belakang Australia. Ya. Artinya dia berterima kasih juga kepada STY yang sudah bisa memberikan ini. Kita bisa menang melawan Arab Saudi itu pertandingan kunci sebenarnya. Ya. Kalau kita kalah sudah nggak usah bicara banyak, ya kan? Ya. Tapi ketika kita menang dan ada pergantian, makanya tidak ada akan banyak perubahan mungkin. Cuma mungkin pola, karena dia sudah bilang sebelumnya kan, bahwa dia akan mengubah dengan 3-4-3-nya dengan pelatih lama ke attacking football dia, dengan gaya sepak bola Belanda lebih ofensif, lebih terbuka, untuk bermain mungkin dengan 4-3-3, mungkin dengan 3-5-2 gitu, ya akan ditampilkan. Jadi yang sekarang saya pikir dia tinggal meneruskan, tim ini sudah ada. Pasti kan asisten-asisten sudah bisa melihat di video-video yang kita main, tim-tim kita. Dia tinggal melihat siapa yang akan dia tampil secara reguler bermain di klub. Pemain-pemain itu kan yang dia inginkan untuk tampil. Jadi mungkin hanya motivasi dia akan berikan, bagaimana menyejukkan di locker room, ya. Kondisi itu kan yang paling penting, yang selama ini katanya kurang begitu oke, tetapi ya itu tugas dia. Dibantu, yang paling penting ya adalah bantulah dengan Dani Lansat dan Alex Pastur. Mereka yang akan berperan. Sama seperti Coach Ian ketika di SEA Games sukses itu, orang hanya melihat satu sosok kan Bang Is, tetapi tidak melihat di belakang itu mereka yang setengah mati. Bagaimana berpikir untuk bisa kita menang, strategi apa yang baru mereka kasih masukan ke coach, harus begini, itu tugas dari asisten. Jadi nggak gampang. Mereka tuh kerja keras. Demikian juga dengan asistennya Kluivert. Pasti Lansat, Vandenberg dan Pastur, apalagi dalam akhir strategi mereka akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada Kluivert. Sehingga Kluivert akan meneruskan itu ke pemain. Dia mungkin akan menjadi contoh seorang legend yang akan bisa ya untuk pemain segan gitu, memberikan motivasi, semangat buat tim dengan cara dia bermain. Jadi, tapi kalau urusan strategi dan macam-macam itu ada di asisten semua yang akan mencatat, akan memberikan boy. Jadi makanya kita bersyukur dengan paket ini, bukan paket satu orang Kluivert, tapi paket makan berempat ada di sana. Jadi satu kepala untuk bisa bagaimana Indonesia ini untuk lebih baik. Karena yang paling penting kan Australia. Kalau kita bisa dapat hasil bagus, nggak usah menang, kita imbang aja udah bagus, Yan ya. Lawan Australia udah bagus kalau kita imbang. Dengan tadi pemain-pemain kan mereka banyak bermain di luar. Tapi kita sangat beruntung juga karena Australia tidak diperkuat oleh kapten mereka yang tinggi itu, Harry Soutar. Leicester tidak bermain. Sirkati, anak berdarah Italia juga tidak bisa bermain. Jadi ada ini di belakang, jadi ada menguntungkan. Walaupun kita tidak punya Ragnar yang akan bermain, ada Yasin Hapner juga yang kena kartu merah. Tapi kedatangan Ole Romani ini bagus. Bung Yayan, tadi ada satu kata dari Bung Ropan bahwa Kluivert patut berterima kasih kepada STY dengan warisan legacy yang ada di tim sekarang. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kedatangan untuk melihat Liga 1, apakah ada possibility bahwa ada pemain baru lagi yang akan dilihat oleh Kluivert dan tim, atau memang udah aja fokus kepada Rizky Ridho, siapa lagi, Egy, ya mungkin seperti itu. Gimana Bu? Iya, kalau dia datang melihat kompetisi lokal dan di luar itu adalah kewajiban, karena dia harus mengikuti perkembangan pemain yang mereka punya. Kalau mereka di kompetisi tidak bermain baik, maka mungkin saja pemain itu tidak dipanggil kembali. Itu satu. Yang kedua, mencari potensi lain mungkin. Ya, walaupun ada 1 atau 2 yang pemain baru yang tidak dipanggil di era sebelumnya, mungkin secara filosofi berbeda, mungkin dia membutuhkan pemain lain dengan tipikal yang berbeda juga. Karena formasi mungkin akan berbeda, shape-nya akan berbeda, bagaimana mereka memulai dengan build up seperti apa, kemudian bagaimana dia bermain di lapangan tengah dan bagaimana mereka bermain di finishing area. Jadi saya pikir mereka akan menghitung ulang yang squad yang sudah ada, kemudian mencari potensi lain apabila mereka menggunakan taktikal yang berbeda. Makin menarik nih ya. Tapi nanti dilanjutkan lagi. Kita stop dulu. Kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.
Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Coach Yayan mungkin bisa teruskan tadi. Ya, Ada menarik soalnya. penjelasan yang terputus tadi. Ada beberapa posisi yang mungkin masih dicari atau yang kurang bagi pelatih baru. Ya. Karena dari beberapa mereka pasti sudah melihat semua penampilan timnas kita. Betul. Kemudian mereka juga sudah mengidentifikasi cara bermain lawan kita. Ya. Nah, ini adalah ranahnya pelatih bagaimana dia meramu pemain yang ada, kemudian menambah kekurangannya dan memainkan taktikal yang akan dia mainkan melalui video analis. Dia analisa pertandingan lawan dari minimal itu kalau di kepelatihan kita minimal 5 sampai 7 pertandingan baru kita tahu bagaimana filosofinya lawan bermain away dan home. Itu pun dibedakan. Dibedakan. Jadi kalau 5 away beda dengan 5 home. Artinya Australia akan bermain berbeda ketika bermain di GBK, ya. ketika dia bermain di Sydney nanti. Yes. Itu dianalisa oleh Clifford dan kawan-kawan. Pasti karena mereka lebih secara keilmuan lebih dulu dan lebih ini matang. Pasti mereka sudah memperkirakan bahwa bermain di Australia akan bermain seperti ini. Siapa pemain kuncinya dan taktikal yang dipakai. Bahkan kalau kita mau bisa menggaris besar apa yang dilakukan oleh pelatih Australia dan si tim analisnya sudah menguasai itu, dia tutup mata menit sekian si ini diganti dengan ini, bermainnya berubah begini dan seterusnya. Sampai sebegitunya ya. Yes. Itu adalah cara sebuah tim bekerja di belakang memberikan support kepada pelatih kepala. Bahkan itu kalau sekarang boleh komunikasi dari atas pasti ada yang bicara menit 62 dia akan mengganti ini. Formasinya akan seperti ini. Itu ada cue yang sudah dikasih tahu. Bahkan sekarang kalau di FIFA menyediakan iPad di samping asisten pelatih untuk bisa relay kejadian itu yang sudah dikirim dari atas. Jadi kejadian gol, oke, kirim. Tek. Maka pada saat dikirim sudah ketahuan, oh ada yang miss. Misalnya pemain bek kiri terlambat masuk, maka ini ada area yang dikosongkan. Jadi semua sudah bicara teknologi, Mas. Sebegitu hebatnya teknologi sepak bola. Gimana, Boy? Saya mau tanya ke Coach Yayan dulu ini. Coach Yayan nonton pertandingan kita lawan Australia di GBK kan? Yang kita 0-0, kita diserang 2 hari 2 malam tapi kita bertahan. Kan pasti berbeda itu. Pola yang diterapkan oleh STY dengan sekarang Clifford. Nah di Australia pasti kita akan bermain lebih terbuka tentunya. Sesuai apa yang dikatakan oleh ini. Kita lihat. Bagaimana menurut Kalau saya melihatnya bermain terbuka belum tentu. Belum tentu juga. Beropat karena targetnya timnas adalah 1 poin. 1 poin. Artinya dengan clean sheet kita 1 poin. Kalau tidak kebobolan minimal kita tidak kalah. Ya. Maka saya akan melihat mereka akan combine tactical defending untuk counter attack dengan bagaimana mungkin akan bertahan di middle area. Oh, iya. Kalau dia ada risiko yang akan muncul ketika dia main terbuka, maka ada area besar di belakang pertahanan. Nah, ini risiko paling besar untuk sebuah tim kebobolan. Jadi saya melihat mereka akan mencoba memainkan bertahan di lapangan tengah, memanfaatkan kecepatan pemain Indonesia melakukan counter dan juga tidak lupa untuk mengamankan pertahanan untuk clean sheet. Berarti lebih enak bermain dengan 5 gelandang kalau begitu ya, lebih enak ya untuk bisa di tengah lebih kuat. Tergantung siapa pemainnya akan dipanggil nanti. Siap. Ya, jadi saya tidak yakin bahwa Clifford akan bermain open karena dia tahu target dia hanya 1 poin. Tapi tidak juga untuk bertahan total. Tidak bertahan total karena semakin dekat ke gawang sendiri semakin besar peluang orang membuat gol. Betul. Nah, Bung Yayan tadi menyinggung soal tergantung dari materi pemain yang dipanggil. Iya. Ya kan, sebagian besar pemain intinya bermain di Eropa. Dan ada tambahan lagi nih. Iya. Bung Ropan melihatnya seperti apa? Kalau tambahan kan cuma 1 tambahan oleh Romani. Oleh Romani untuk ongoing ya prosesnya. Prosesnya kan tanggal 8 nanti ini kan masih akan diambil sumpah. Kalau 2 itu masih muda.
Mereka dipersiapkan mungkin di SEA Games atau di U23. Ya. Karena kan itu agak telat untuk berkuat di timnya U20 di Cina. Ya. Dion Mark sama Tim Havens. Ya. Jadi perubahan itu hanya ada di depan. Ya, sayang memang kita tidak punya Ragnar yang akumulasi kartu kuning. Kalau ada Ragnar kan lebih kuat, lebih tajam di depan. Ya. Tapi itu yang Ossejen bilang kan tergantung dari bagaimana Kluivert bisa memainkan pemain-pemainnya. Saya pikir kalau untuk bisa bermain dia akan bermain dengan lebih banyak pemain yang bermain di Eropa, yang selalu bermain di klub baik di Eredivisie di Belanda. Kan ada Tom Haye yang selalu bermain dengan Almere. Kemudian ada Calvin Verdong dengan Nech yang bisa bermain kan. Man of the Week ya. Iya. Pemain terbaik Liga Belanda satu minggu ini. Iya, ada Jack Ises yang bermain di Venezia. Jadi mereka lah yang akan Mes Hilgers, Kevin Dix, mungkin itu yang akan dia pakai. Kalaupun dari sini Rido saya pikir ya, Rido akan bermain. Mungkin saja Marcelino, mungkin saja walaupun dia tidak dapat bermain di Oxford, tapi mungkin Marcelino. Karena kalau bicara di garis depan, kita untuk bisa mencetak gol ya harus ada Marcelino memang. Walaupun kita punya Eliano Reinders, bisa aja berdiri di belakang Ole Romani. Saya pikir itu taktik yang akan dia pakai di saat dia punya Ragnar. Jadi kesempatan buat kita masih ada. Ya bermain dengan mungkin ya terserah dia mau bermain dengan 4-3-3 atau 3-5-2 memperkuat lebih banyak di gelandang. Apalagi kalau Jairo datang kan. Itu lebih enak. Kalau ini masih proses, kalau Jairo bisa datang lebih kuat di gelandang kita. Ada Ivar Jenner sama Tom Haye akan lebih bagus. Nah, Bung Yayan, squad yang ideal itu punya kedalaman tentunya, ya kan? Tadi Bung Ropa menyinggung Rizky Ridho sebagai pemain belakang lah, sebagai stopper. Pernah di Persija juga, pernah di Timnas juga. Melihat sosok Ridho ini, improve-nya memang luar biasa. Sempat bersama kami di SEA Games juga, memang secara leadership baik, kemudian secara taktikal sangat baik, terutama dingin dan tenang dalam situasi tertentu. Yang kadang-kadang pemain belakang itu panik. Tapi Rizky Ridho tidak. Ini sebuah kelebihan yang dimiliki Ridho. Bahkan dalam situasi tertekan pun Ridho keluar sebagai leader yang mengatur pertahanan. Karena di pertahanan yang poin paling penting adalah komunikasi. Dan Ridho cukup baik dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Kan kami sempat sampaikan bahwa pemain hebat adalah pemain yang bisa membuat pemain sekelilingnya menjadi hebat. Jadi dia bukan sendirian. Bertahan, kita boleh punya satu bintang, tapi kita bisa menang dengan satu tim, tidak dengan satu pemain. Menarik lagi nih, soal pemain yang bermain di Liga 1. Bung Yayan tidak melihat ada gap yang terlalu jauh kan antara pemain yang bermain di Eropa dengan teman-teman adik-adik kita yang bermain di Liga. Rizky Ridho, Egy, timnya Bung Yayan, Yakub. Sayur. Ada Wahyu juga kan? Wahyu juga. Iya kan? Kalau gap level kompetisi intensitas pertandingan kemudian physical fitness Physical fitness? Yes, karena physical fitness itu bawaan lahir Mas Boy. Ada yang makan nasi dengan yang makan spaghetti, kemudian kemudian kebiasaan. Semua kalau kita bandingkan standar fat pemain Eropa dengan Indonesia jauh sekali Mas Boy. Di Eropa dia bisa standar fatnya 8-9. Kita mencapai 12 saja sulit. Pemain kita turun sampai 12, kemudian ada libur dan kembali ke klub, dia naik lagi. Sementara pemain Eropa bisa memaintain itu. Ini kembali kepada knowledge yang dia dapat dari basic. Bahwa dia memaintain latihan, makan walaupun tanpa latihan dan kompetisi. Itu yang kita agak minus karena kebiasaan kembali ke habitat yang lama. Kembali ke keluarga, makan tidak teratur, istirahat tidak teratur, latihan tidak di-maintain. Jadi maintenance itu adalah hal yang paling penting buat pemain. Kalau dia ingin berada di level yang selalu top seperti begitu. Ya banyak contoh, Ronaldo, Messi, pemain-pemain top, mereka latihan tanpa kompetisi atau tanpa latihan dengan klub, mereka melakukan kegiatan yang rutinitas sehingga mereka ada di level yang selalu sama. Nah, kita up and down. Oke. Gitu. PR besar juga buat. Kalau cara visi bermain sepak bola. Iya, kita cukup dibantu dengan
Sekarang ada 8 pemain asing dan ada 6 yang bermain. Itu yang membedakan sepak bola Liga 1 dan Liga 2. Liga 1 lebih taktikal, diatur oleh beberapa pemain kunci terutama asingnya. Tapi Liga 2 lebih banyak lari. Karena memang kelebihan pemain Indonesia adalah kecepatan. Nah, mereka sebagian besar tim-tim lebih memanfaatkan kecepatan yang ada. Gitu. Oke, kita pindah ke topik yang juga lagi hot ini, masalah asisten pelatih yang sedang di grooming ini ya, sedang di grooming. Ya, teman-temannya Bung Yai, Coach Yayan juga, teman-temannya teman juga, akrab juga kan, kan. Ada saudara teman kita Kurniawan, Kurus kan, ada Zul, ada Bima Sakti. Bung Ropan melihatnya seperti apa nih? Penting bener 2 orang ini sebagai transfer ilmu lah dari ke pelatih utama. Ya penting juga, ya penting. Jadi saya pikir baguslah PSSI itu menyodorkan 10 nama dan harus dipilih 2. Kan selama ini kita tahu bersama ketika Luis Mia ada Nova, ada Bima kan. Luis Mia ketika STY ada Nova. Nah, sekarang memang perlu dan saya pikir kalau Om Boy sebut nama Kurniawan ya pantas lah kalau dia bisa masuk. Itu geng, kita juga nonton waktu di Primavera dulu. Kurniawan bisa masuk nih, tapi kan 2 dia. Ya kita akan tunggu siapa lagi kan. Kan selama ini yang muncul kan nama Zulkifli Syukur sama Kurniawan. Jadi memang ada orang-orang seperti mereka yang ada 2 untuk bisa membantu juga. Mereka juga bisa belajar banyak ke Kluivert. Nanti kita tanya ke teman dekatnya. Temannya ini ya kan. Ya kan? Siapa tahu objektif kan. Ya. Dan siapa-siapa lagi setelah itu. Setelah pariwara berikut ini ya. Bung Yayan tunggu ya. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Kembali di Sportcast Nusantara TV, Coach Yayan, tadi kita singgung soal asisten pelatih. Bung Ropan tadi sudah memberikan clue bahwa ini penting sekali buat pelatih-pelatih muda kita untuk transfer knowledge dari pelatih-pelatih yang punya taraf internasional, Eropa seperti begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Dan nama-nama yang muncul ini menurut Anda bagaimana? Ya, salah satu development yang menurut FIFA selain kita development dari grassroots ke youth, juga development coaches. Nah, ini kita lakukan di 4 tahun terakhir di PSSI yang ketika saya masuk di 2019 akhir, jumlah pelatih yang berlisensi baru 5.000. Dan tahun kemarin terakhir sudah menjadi 5.000. Lisensi Pro. Bukan, semua kategori ya, hanya 5.000. Dan kita kalkulasi jumlah SSB, Sekolah Sepak Bola Seluruh Indonesia 8.000. Jadi SSB-nya 8.000, pelatihnya 5.000. 2019 ini. Maka program pertama saya adalah percepatan jumlah pelatih sehingga memenuhi kebutuhan. Karena kalau kita bilang kebutuhan dari 8.000, minimal satu SSB punya 4 kategori, 10, 12, 14, 16. Satu kategori dia harus dilatih minimal oleh 3 pelatih, pelatih kepala, pelatih asisten, penjaga gawang atau pelatih fisik. Jadi kita kekurangan di 2019 kurang lebih 10.000 pelatih untuk SSB saja. Maka program kita adalah memperbanyak kursus mulai D sampai Pro License. Di tahun kemarin jumlah pelatih kita sudah 12.000 Mas Boy. 12.000. Signifikan. Itu yang kita perbanyak. Tapi harusnya di periode 4 tahun berikutnya adalah kualitas. Quantity sudah, tinggal quality. Ini yang menjadi salah satu hal yang harus diperbaiki karena ada 5 kunci untuk memperbaiki sepak bola. Pertama, infrastruktur. Yang kedua, kurikulum. Kita punya kurikulum Villanesia dari 2007 kita bangun, dan Indra Safri mengakui bahwa dia juara pakai Villanesia. Kemudian pelatihan pelatih, development pemain, dan baru terakhir adalah kompetisi 5 poin ini. Menjurus ke nama tadi. Zulkifli. Ya, mungkin ada Kurus, ada Bima. Menurut Anda? Saya pikir sudah
layak kita mencari generasi baru seperti Zulkifli CS, karena kebetulan Zulkifli adalah siswa saya di lisensi A 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Mereka memang punya potensi sama. Ada Bustomi sekarang yang juga dari mantan pemain yang juga punya potensi. Walaupun dia melatih Persema di Liga 4, ada Arif Siono, ada Ade Suhendra yang juga lisensi A, dan saya pikir ini perlu kita kasih kesempatan buat generasi baru ini untuk tumbuh dan berkembang, karena dari 4 tahun lalu, dari 2020, regulasi yang kita minta dari Asosiasi Pelatih ke PSSI adalah Liga 2 tanpa pelatih asing, dan itu sudah berjalan kurang lebih 3 musim. Sehingga di Liga 2 itu tampillah pelatih-pelatih terbaik Indonesia sebelum dia masuk ke Liga 1 yang bersaing dengan asing. Nah, informasi ini kadang kita nggak tahu kan, Bung Ropan. Makanya kita tanya ke orang yang tepat. Ya kan? Tapi yang nama-nama tadi menurut dia ini gimana? Kira-kira yang cocok siapa tuh? Cocok siapa yang kira-kira untuk mendampingi itu? Ya kan? Kembali kalau bicara cocok, Bung Ropan, tergantung yang memilih. Kan pasangan, ya kan? Betul. Nah, tapi buat kita, tapi nama-nama itu yang muncul bagaimana? Saya pikir adalah nama-nama yang lain, karena Zulkifli sekarang berada dengan Persela dan ada di 4 besar yang potensi lolos ke Liga 1. Berarti hasil kerjanya terlihat di situ kan? Dan Zulkifli juga sebelum ke Persela dia membawa tim PON Sulawesi Tengah lolos ke 8 besar. Jadi banyak track record yang juga akan terlihat, dan setelah mereka wawancara, Zulkifli dan beberapa teman pelatih itu bertanya ke saya. Sebelumnya juga mereka bertanya, kalau wawancara apa yang harus dipersiapkan. Saya bilang, ini kan saya dianggap mentor mereka lah, Mas Boy. Jadi tetap kita kasih persiapkan CV-mu, kemudian audiens yang kamu hadapi siapa, kamu siapkan apa yang akan kamu sajikan kepada mereka. Nah, mungkin nanti di sana kamu juga akan ditanya, dites keilmuanmu. Kalau kita TC 1 bulan, apa kira-kira latihannya? Dan itu ditanyakan. Betul, ditanyakan. Saya mau tanya ke Zulkifli sebenarnya, tapi Coach Yayan sudah menjawab hari ini. Priorisasinya apa? Kenapa nggak langsung Yayan aja ya? Coach saya lebih suka kalau ada. Yayan punya tugas lain, Tapi ide dia untuk memutus generasi sehingga yang muda-muda muncul itu adalah keputusan yang tepat, ya kan? Selain Zulkifli, Coach, ada beberapa nama yang juga menjadi asisten di Liga 1. Dan itu sudah dipanggil, dan saya pikir mereka layak untuk mendapatkan kesempatan itu, karena tinggal kita tunggu saja keputusan Patrick siapa ini. Bagaimana dengan Kurus? Saya pikir Kurniawan saat sekarang punya kewajiban dengan Como di U18 Primavera Como. Dipakai oleh Coach Indra hanya temporary aja ya. Karena setelah selesai Piala Asia, Kurniawan akan kembali ke Como. Jadi banyak yang bilang pikir dia masuk di timnya Clifford. Dan menurut dia akan kembali ke Como ya. Ya, karena Coach Indra memang menyisakan 1 slot pelatih asisten, dan dia sekarang membutuhkan striker karena di uji coba di turnamen di Mandiri kemarin mereka minim gol. Nah, ini yang saya tanyakan ke Bung Ropan, dengan terpilihnya, ditunjuknya Kurniawan sebagai pelatih striker, ya kan? Sintayong juga punya pelatih striker dari Korea. Nah, sekarang Coach IS menunjuk Kurniawan. Menurut Anda? Ya tepat lah kalau bicara. Siapa sih yang nggak kenal Kurniawan kan? Dan saya ikut lama dengan Kurniawan, tahu dari awal dari sama-sama dengan mereka di Primavera. Soal kapasitas Kurniawan udah pastilah untuk pemain Indonesia ya. Kalau nggak dia ada BP kan, yang bagus lah kalau bisa bicara untuk pemain Indonesia. Jadi pas lah kalau Coach Indra sudah memanggil dia untuk bisa membantu, karena kan sama-sama dengan Yayan juga di SEA Games ya. Mereka bisa ada. Jadi oke lah kita bisa melihat. Cuma kan kita berada di grup yang keras memang. Di grup C itu nggak main-main. Iran dan Uzbekistan. Uzbek juara bertahan ya. Ya, dan bisa jadi kedatangan Kurniawan juga sama. Cuman berapa minggu sih sebelum berangkat. Mereka tanggal 8 besok sudah harus berangkat. Tanggal 8 sudah berangkat. Karena main tanggal 13 kalau salah. Lawan Iran lagi pertama. Dan menentukan itu pertandingan pertama itu. Sebelum kita ketemu Uzbek. Ada Yaman juga yang nggak main-main kan. Jadi ini grup yang keras. Dan kalau bicara striker, Arkan Kakak tidak di bawah. Ya kan? Cuma ada Jens Raven. Itu yang punya tugas mungkin bagi Kurniawan untuk bisa
memotivasi Jens Raven di sana. Ada Muhammad Ragil, Jehan, Ya. Heavy itu karena Rizky Afrizal nggak dibawa juga tuh. Ya. Kaget juga saya. Iya. Ada nama-nama yang saya pikir akan ikut, ternyata nggak dibawa di dalam 23 pemain itu. Iya, Tapi nggak iya, apa-apa, iya. kita tetap doakan yang terbaik, ya kan? Iya. Buat Ini karena sudah menyinggung U20 nih, ya Bung Yayan juga, Coach Yayan juga pasti kan juga melihat karena anak-anak ini juga dulu binaannya Coach Yayan gitu kan. Dengan pilihan 23 pemain sekarang, ada nama-nama yang tadi dicoret ya. Saya juga agak kaget kalau Mesal Hamzah itu dicoret ya. Karena lihat postur Bagus ya, badannya belakang. bagus banget Ke gitu Thailand ya. ya? Ya. Galo Pagamo, Rizky Afrizal dan Adriano. Adrian Kakam, ya kan? Tapi ada juga nama-nama baru yang juga cukup menarik, anak-anak muda yang dipilih. Gimana Coach melihat 23 pemain ini? Ya, satu hal yang selalu kita ingatkan kepada semua pelatih, tentunya Coach Indra tahu itu, bahwa kalaupun dia pernah sukses di satu event, Iya. dia tidak bisa melakukan metode yang sama Iya. di kompetisi yang berbeda. Betul. Levelnya berbeda, pemainnya berbeda, waktunya berbeda. Jadi saya pikir Coach Indra tahu resiko itu, bahwa dia ada di posisi yang pemainnya berganti. Kalau dulu kita juara SEA Games ada Rizky Ridho, ada Marcelino, banyak pemain yang sekarang sudah main di Liga 1 yang sulit untuk bisa bergabung lagi kan. Iya. Ada Witan waktu itu. Ya. Sehingga Coach Indra akan beradaptasi dengan pemain yang ada sekarang, dan mungkin ini adalah pilihan terbaik yang menurut Coach Indra yang setelah mereka lakukan seleksi selama ini. Apakah ini tim terbaik dari yang sebelumnya? Saya pikir kita tidak adil untuk head to head kan mereka. Betul. Iya. Iya. Momennya berbeda. Iya. Dan Coach Indra tahu resikonya adalah kalau Pak Erik bicara harus lolos Piala Dunia. Semua kategori usia harus lolos Piala Dunia. Maka Coach Indra ada di posisi yang sama dengan Patrick Kluivert. Iya. Karena itu disampaikan langsung oleh Erick Thohir. Ya, Piala Dunia U20 di Chili. Ya. Jadi mesti bisa lolos, Jen. Karena Coach Yayan sebagai pemain belakang tentunya ikut kan di SEA Games kemarin kan pemain-pemain muda. Bagaimana melihat pemain-pemain belakang sekarang di U20? Kadek, Iqbal, Ya. yang ada sekarang Sultan Saki, ya kan? Yes. Yang ada gimana? Doni Buffon. Nah, Doni Buffon. Iya, yang menarik ada Kade yang bermain sangat impresif dan baik, dan dia mendapatkan pengalaman lagi karena bermain reguler di Bali United. Ya, di Bali United Liga 1. Kemarin sedikit ada perubahan posisi diberikan kepada Kade, bermain di midfield. Di pertandingan pertama didorong ke depan, ya DM. Jadi Di DM. pertandingan pertama dan kedua, saya pikir itu hal yang sah saja ketika Coach Indra melihat area itu mungkin dia butuh pemain yang lebih pengalaman, pintar dan mengatur lagi. Tetapi kan tidak sukses. Mereka kalah dengan Jordan walaupun Jordan main 10 pemain misalnya, dan Kade sudah bermain kalah dan Surya. Dan saya pikir ini akan menjadi catatan, dan simulasi sebenarnya yang dilakukan oleh Coach Indra bermain sesuai dengan jadwal Piala Asia adalah banyak dilakukan oleh pelatih dunia lainnya sama dengan itu. Sehingga dia akan menghitung kapan saya main dengan squad inti, kapan saya rotasi, dan kapan saya harus poin penuh di 4 pertandingan itu. Gitu. Jadi memang pemain belakang memang berbeda dengan di era waktu SEA Games. Ya, Waktu ya. SEA Games dulu Ridho di belakang. Ya, Ridho, kemudian ada Fajar yang di Fajar, bek kanan. bek kanan, iya, Fajar betul. Fatur Rahman. Yes. Jadi skuadnya berbeda. Tentunya kalau Coach Indra tahu pasti dia akan merubah juga taktikal sesuai dengan pemain yang dia miliki, dan tentunya lawan dia juga berbeda yang akan dihadapi. Kemudian beruntungnya saat sekarang kalau kita cek suhu di Cina hanya 23 derajat, sehingga aklimatisasinya juga tidak terlalu jauh di sini, karena di sini kan masih 27 sampai 30 derajat. Jadi sebenarnya baik buat pemain bermain di suhu yang agak rendah, sehingga stamina mereka, kemudian kekuatan, dan lebih baik untuk pemain-pemain muda. Iya. Iya. Jadi peluang kita gimana ya? Peluang Kalau di kita grup, bicara peluang itu pasti ada. Tergantung bagaimana memulai sebuah turnamen. Kan ini adalah turnamen merupakan. Biasanya kalau diawali dengan kesulitan, ada dua hal. Dia belajar dari kesalahan itu sehingga dia bisa lolos, atau justru dia lebih drop
Ya, banyak tim di Piala Dunia pun juga Spanyol juara ketika di grup dia kalah di pertandingan pertama. Argentina juara ketika kalah. Ya. Nah, apakah mental itu juga bisa didapat oleh timnas kita ketika mereka nanti akan menghadapi juara bertahan duluan, kemudian tidak bermain baik, bisa tampil konsisten di belakang, atau justru sebaliknya? Ini kembali kepada bagaimana Coach Indra dan kawan-kawan Bima, ada Eko, Sahari Gultom, Kurniawan di sana. Saya pikir sebuah komposisi yang cukup baik untuk bisa memotivasi pemain. Teman-teman juga semua tuh, Eko, Bima, satu angkatan boy. Satu angkatan itu. Saya senang lihat ya, pemain-pemain yang bagus-bagus juga zamannya Coach Yayan tuh. Iya. Bung Ropan, Coach Yayan kita break lagi ya. Kita akan bahas lagi U20 lebih intens lagi karena kita akan menghadapi Iran di pertandingan pertama setelah pariwara berikut ini. Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Anda selalu sering mengulang bahwa U20 ini di grup yang sangat berat ini kita melawan Iran harus bermain taktis, bermain bagus, minimal kita dapat 1 poin. Ya. Karena itu menentukan perjalanan kita selanjutnya. Jangan kalah lah ya. Ya, jangan kalah lah. Gimana, Bung? Masih seperti itu? Saya pikir pertandingan pertama kan selalu sulit. Jadi manapun, apalagi Iran yang kita lawan Iran, boy. Secara kualitas Iran itu lebih bagus dibandingkan dengan Yordania dan Syria, boy. Ya. Dan saya juga bilang tadi, kita bermain melawan Yordania 10 pemain aja kita kalah 1-0. Melawan Syria kita kalah, kita hanya menang melawan India kan 4-0. Jadi 2 pertandingan awal itu kita nggak bisa membuat gol. Ya, lawan yang clean sheet. Nah, sekarang menghadapi 2 tim yang secara kualitas itu ada di atas Syria dan Yordania, itu tentunya ini bahaya buat kita. Artinya kalau kita tidak siap benar secara mental kita, karena kalau untuk taktikal ya ikut Israel lebih tahu lah, dan para asistennya akan ini. Tapi mental anak-anak ini harus dibangun dengan kuat untuk menghadapi. Artinya tidak perlu untuk gentar masuk lapangan, hadapi dengan percaya diri. Tapi kan kita menghadapi tim yang bagus, tim yang kuat. Makanya ini penentuan buat kita. Kalau kita tidak kalah udah bagus buat kita untuk melakoni laga pertama yang sulit. Karena setelah ini akan lebih berat lagi pertandingan kedua. Juara bertahan Uzbekistan. Jadi itu kalau kita punya modal kuat, anak-anak bisa melangkah di pertandingan kedua dengan percaya diri lebih kalau kita dapat hasil positif kan. Apalagi kalau menang melawan Iran. Ya, walaupun orang bilang itu agak sulit, tapi sepak bola kan semua bisa terjadi. Iya kan? Jadi kalau itu lebih enaknya itu kalau kita bisa dapat hasil positif. Tapi kalau kita kalah misalnya, ya kita harus memikirkan juga yang terburuk kan. Kita kalah lawan Iran, boy. Agak sulit buat anak-anak melangkah ke pertandingan kedua yang dihadapi adalah tim seperti Uzbek yang kuat secara fisik bagus, postur tubuh oke. Ya. Terus kan beda. Karena kita harus dituntut menang. Kalau sudah kalah di pertama harus menang di kedua. Karena penentuan dari situ, kalah lagi lawan Uzbek kan out kita. Ya. Kalau sudah 2 kali kalah di grup. Pertandingan ketiga itu tidak mudah juga. Yaman itu nahan kita di Stadion Madia. Sulit kita bisa menang. Jadi makanya saya bilang pertandingan pertama itu yang menentukan buat kita, sehingga anak-anak punya kesiapan yang luar biasa secara mental. Ya. Itu boy menurut saya untuk dibangun oleh Coach Is. Bung Yayan, buat Anda yang pernah juga bermain di level junior, masuk dalam satu kompetisi elit seperti sekarang ini, apa yang dibutuhkan? Apa yang harus dimiliki oleh pemain-pemain muda kita? Ada 3 pemain loh yang debutan baru nih, umur masih 16 tahun. Gimana? Iya, pastinya ini pertama adalah kesempatan terbaik bagi generasi Donitri, karena Coach Indra lebih banyak memakai Donitri maupun wingback, fullback. Kemudian ada Ferrari dan lain-lain. Saya pikir secara pengalaman banyak pemain kadek dan lain-lain itu punya jam bermain di kompetisi tertinggi di kita, sehingga mereka punya atmosfer kompetisi di level tinggi dengan tekanan yang cukup tinggi yang akan terjadi nanti di Piala Asia itu. Tetapi ada juga beberapa pemain yang kalaupun dia naturalisasi atau pemain diaspora yang datang tidak dengan jam bermain yang sama dimiliki oleh pemain yang lain. Dan itu bisa jadi menjadi pemain kunci yang diinginkan oleh Coach Indra. Meramu 2 komposisi ini tidak mudah memang. Tetapi
di kepelatihan kita selalu berbicara ada winning team, ada successful team, dan di poin ke-13-nya selalu bilang sepak bola selalu ada lucky, keberuntungan. Iya. Maka Mau nggak mau kita bisa bilang begitu ya, lucky ya. Iya, maka Coach Indra tidak boleh menganggap timnya juga terlalu rendah, terus lawan terlalu tinggi, tidak. Ini kembali kepada bagaimana seorang pelatih dan tim tentunya menyiapkan taktikal apa yang akan dihadapi terhadap Iran, Uzbekistan, dan tentunya kita Yaman. Ketika kalau Yaman mereka sudah tahu, bermain di kandang saja kita digempur habis-habisan. Jadi saya pikir Coach Indra datang harus dengan optimisme, walaupun ada di grup yang tidak sulit, tidak gampang buat mereka dan sangat sulit. Tetapi bagaimana teman-teman yang di asisten pun, karena menurut kami asisten itu adalah dia melihat sisi lain di mana pelatih kepala tidak melihat. Jadi pada saat pertandingan, Coach Indra atau pelatih kepala akan melihat bermainan dengan sepak yang ada bolanya. Pasti kemana bola matanya pelatih ke sana. Maka asistenlah yang melihat ke sisi lain yang tanpa sepak bola. Iya. Berarti ini tugasnya Bima, Eko, Kurus. Yes. Dan Sehari untuk kiper. Ikram kan, kiper utama. Tidak gampang. Mereka harus benar-benar fokus ya. Benar harus fokus. Bung Ropan, kalau di senior kita selalu melihat the Professor Tom Haye. Nah, di gelandang kita ini mau pakai 4-3-3 kayak mau pakai double pivot kayak Coach Indra. Nama siapa? Apakah Tony? Apakah Jardim? Arkan. Ada Arkan. Dari Arema. Nggak ada, Arkan nggak masuk. Mungkin Tony yang masuk. Tony Firmansyah Persebaya. Tony Firmansyah Persebaya, ya akan ada sana. Kemudian kita masih punya, nggak tahu kalau Kadek lebih didorong sebagai DM ya. Karena di belakang kan bisa, kalau Kadek di dalam sebagai DM, berarti Tony akan lebih ke depan sedikit bersama dengan Welber Jardim. Ya. Nah, tadi Welber Jardim ya, untuk akan ada di situ. Walaupun Welber tuh lebih bisa bermain juga di posisi sayap ya, di back sayap. Tapi kita kan masih punya Buffon di situ, masih punya Mufli yang akan ada di sana. Jadi kalau bicara di gelandang ya, dengan Tony yang akan menjadi harapan di sana. Tony sama Welber yang akan mengatur. Nah, Tony kan kuat dalam bertahan juga. Welber yang ngatur passing-passingnya ada di Welber untuk ngatur serangan. Memang bisa dicoba juga dengan Kadek bermain sebagai DM. Berarti di belakang Sultan Saki, Iqbal di belakang yang bisa bermain. Saya sih masih mengharapkan Mesal sebenarnya. Cuma Mesal saya nggak di bawah ya untuk bisa ada. Donitri kan bermain lebih ke kiri ya, sayap, ke wing ke wing. Dan kalau dari daftar pemain ada 3 abroad yang di bawah, Wijen Schraven, Welber sama Marcelinus Amaola ya. Marcelinus. 3 itu yang ada. Dibawa oleh Coach Indra di sini. Sebenarnya ada satu Afrizal yang dari awal saya bilang itu. Rizky Afrizal bagus sebenarnya, cuma ya nggak tahu, semua kan tergantung dari Coach Indra. Kalah sama Amaola ini. Karena Rizky Afrizal bermain kemarin di Challenge Series Mandiri, dia ikut bermain juga di sini. Coach Ian, Iran, Anda punya wawasan tim-tim di Asia lah ya, juga bergaul selama menjadi instruktur dengan rekan-rekan dari mancanegara, juga melihat bagaimana perkembangan sepak bola Iran. Kita tahu Iran udah levelnya di dunia. Ciri khas level yang diutama itu nggak jauh beda dengan junior U20 mereka. Iya. Apalagi kalau kita bicara bukan hanya timnas ya, level klub mereka selalu ke final AFC Cup. Dan ini sebuah prestasi yang kita tidak bisa pungkiri yang terjadi di sepak bola Iran. Mereka dengan konsisten membangun sepak bola di negaranya dengan youth development dan kepelatihan yang mereka bangun. Dan ingat, mereka selalu menggunakan sampai ke level senior pelatih lokal. Dan mereka ketika bermain di Piala Asia yang di Uzbekistan 2 tahun lalu pun juga berada di 4 besar. Jadi mereka selalu berada di ranking yang sangat terukur di setiap kompetisi Asia yang dia ikuti, Mas Boy.
Jadi Kebayang ya? kebayang. Jadi kita semua netizen juga penonton harus tahu persis kekuatan Iran itu seperti apa. Bung Ropan lihat waktu mereka menghajar Mongol 8-0. Yes. Oh iya. Turkmenistan 2-0. Ada nama yang saya coba perhatikan di sini, Bung Ropan ya. Saya mencatat nama striker mereka itu yang harganya udah miliaran di situ. Ya kan? Itu namanya kalau tidak salah adalah Reza Gandipur. Dan dia akan ikut nantinya ini. Dia main itu, dan kemarin waktu lawan Turkmenistan dia membuat gol dari kaki kiri dengan postur yang rata semua nih. Gimana, Bung? Rata-rata pemain Iran itu ketika melakukan TC itu lebih banyak di luar, Mas Boy, sehingga mereka terbiasa dengan lawan-lawan yang cukup besar dan beradaptasi dengan taktikal tim-tim yang ada di luar, dan ini yang banyak dilakukan oleh tim-tim Asia, terutama yang daratan Arab sana. Mereka lebih cenderung melakukan TC di Eropa atau di daerah Eropa Timur sana. Mereka menginginkan ada tekanan yang lebih, sehingga membuat timnya sangat terbiasa dengan tekanan yang dari level yang tertinggi. Gaya permainan mereka itu seperti apa? Seperti benar-benar Eropa sekali atau ada unsur Asia yang menjadi ciri mereka? Menurut saya dia menggabungkan unsur Eropa Timur dengan pressure yang dia lakukan. Mereka bermain dengan high pressure, kemudian dia juga mempunyai gaya Asia dengan kecepatan dan taktikal individual yang cukup baik. Ya, terlihat Bung, waktu lawan Mongol Turkmenistan, mereka mampu melakukan soloran-soloran yang apik gitu ya. Betul, hampir semua pemain dari gelandang ke depan itu mempunyai technical ability yang sangat baik, sehingga mereka bisa, kalau kita melihat permainan mereka sangat cair, merotasi. Kadang pemain gelandang bisa ke sayap, striker bisa ke gelandang, dan ini yang selalu mereka lakukan. Mestinya kita ketemu zaman dulu, Boy. Iya kan? Iya. Nggak bisa diatur itu, Bu. Iya, itu maksudnya. Karena kita langsung dengan Iran nih kan. Dan 2 pertandingan itu berat buat kita loh. Ya. Ya. Kalau dengan nyaman kan nyaman pot 4, kita pot 3. Itu dia. Bukan maksudnya kita di grup ini. Iya. Mainnya jangan yang pot 1 duluan ya. Jangan dengan Iran dulu. Udah berat, Iran sama Uzbek udah berat bagi kita kan. Kita mesti perhatikan nanti kostum pemain nomor 7. Namanya Abol Vazi Maredi. Wow. Kuat juga dia, Boy. Kelas benar. Cara visinya bermainnya, pergerakannya, umpannya. Ya, tipikal pemain Iran lah ya, yang punya fisik bagus dan juga mereka bermain kolektif tidak? Ya, tetapi ada kombinasi ya. Mungkin yang kita tahu adalah setiap tahun ada tren sepak bola, dan tren yang terjadi saat sekarang adalah kecepatan transisi. Ya. Ini yang selalu hampir semua tim termasuk di level Eropa juga melakukan ini. Liverpool dan lain-lain pun juga melakukan kecepatan transisi. Dari bertahan menjadi menyerang, memanfaatkan apakah winger, striker atau gelandang. Bahkan mereka membagi tim itu dengan untuk keseimbangan pertahanan dan penyerangan. Misalnya dengan ketika dia menyerang hanya dengan 5 atau 6 pemain saja, tetapi 4 atau 5-nya menunggu di tengah untuk menunggu counter dari lawan. Jadi mereka tidak hanya menyerang tetapi mempersiapkan tim juga kena counter. Jadi bisa dibayangkan Coach Jayen ya, Boy. Ini pasti pertahanan kita pasti harus siap benar-benar. Termasuk Ikram, penjaga gawang ya, menghadapi Iran ini. Karena kalau saya melihat bagaimana mereka pasti akan lebih menyerang, akan keluar menekan habis mereka. Karena Iran juga butuh menang dalam pertandingan ini. Iya, pertandingan pertama harus menang mereka. Iran butuh menang, makanya pasti mereka akan lebih banyak untuk menekan kita. Makanya Kadek di belakang Iqbal harus siap benar-benar secara mental, mereka harus siap dari tekanan lawan. Ini tadi menyinggung Ikram ya. Nah, mungkin lompat lagi nih ke timnas senior ini, Bung Ropan. Ya kan ada isu ataupun ada informasi bahwa kita lagi cari kiper lagi nih. Gimana, Bung? Iya, artinya kita kan sudah punya Martin Paes. Ya, kita sebenarnya kiper nggak habis lah, ada Nadeo kan, ada Hernando, Sahrul, masih banyak kan, ada Muhammad Satul Riyandi ya, yang bisa bermain di sana. Tapi isu terakhir bahwa kita akan bisa mendapatkan Emil Audero yang sudah lama sebenarnya ini. Cuma saya coba cek kemarin ke PDKT atau sudah proses? Belum proses, tapi akan menuju ke sini, akan ini. Karena saya coba cek ke Pak Ketua, bicara kemarin tuh tanya, ya jawabannya
Saya pikir oke nih. Jawabannya kita akan usahakan Emil bisa datang. Artinya kalau ada dengan Emil kan bagus. Terlepas dari apapun, ayahnya pernah berbicara yang lalu yang kita tahu bersama, tapi ya sudah itu masa lalu lah. Tapi sekarang kita perlu butuh kiper juga untuk pelapis Martin Paes. Walaupun saya sebut tadi ada Hernando, ada Nadeo kan. Tapi lebih bagus kalau sekarang Emil ada. Dan kita akan tunggu mungkin di bulan Maret. Kalau itu akan diusahakan, jadi kita akan dapat kiper yang baik ya. Kalau Martin Paes cedera atau akumulasi kan masih ada Emil Audero yang. Dan dia lebih mudah, lebih gampang. Dia lahir di Mataram, Coach Yen. Ayah orang Indonesia lebih mudah lah, lebih gampang untuk mengambil dia. Gitu. Oke, Coach Yen, Bung Ropan, terima kasih 1 jam tidak terasa. Ilmunya kita korek ini tadi Bung Ropan. Informasi-informasi yang juga dibutuhkan supaya wawasan dari para penonton bola itu lebih tahu. Tidak emosional, ya kan? Tidak cepat menjudge, ya kan? Dan berharap apa yang dikatakan oleh Coach Yayan tadi memberikan insight yang bagus sekali buat perkembangan sepak bola kita. Sekali lagi, terima kasih Mas Boy. Sudah diundang. Grazie mille. Terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Demikian tadi wawancara kita. Kita berharap kita dukung terus Timnas U20 dan Timnas senior kita yang akan bertanding di bulan Maret nanti. Sampai jumpa.